kita. Bagaimana kita merawat alam kita. Sebagai khalifah Allah, bagaimana kita memelihara lingkungan kita. Bagaimana kita memperlakukan terhadap makhluk lain selain kita. Tidak hanya pada manusia, tapi bagaimana kita berperilaku terhadap hewan yang ada di sekitar kita, kucing, ayam, sapi, dan segalanya. Jadi disinilah kemudian Islam itu dinyatakan bahwa sebagai agama yang sifatnya universal dan komprehensif, menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita. Universal tidak hanya berlaku untuk waktu tertentu saja, tapi berlaku untuk selamanya sampai dunia ini ada. Tidak hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja, tapi bisa juga untuk kelompok yang lainnya. Ajaran Islam, syariat Islam tidak hanya baik untuk umat Islam saja, tapi bisa juga untuk umat yang lainnya. Jadi berlaku untuk universal. Berlaku untuk umat yang lainnya. Kita kasih contoh misalnya untuk berlaku umat yang lainnya terkait dengan halal, makanan dan minuman. Kita diwajibkan untuk makan, minum ya, halal dan thayyib, yang halal dan baik. Itu tidak hanya untuk umat Islam saja. Itu bisa baik juga untuk umat yang lainnya. Jadi ajaran Islam itu tidak hanya berlaku untuk kita saja sebagai orang Islam, tapi bagi umat yang lain jika mau memperlakukan, dia akan mendapatkan kebaikan dari perilaku tersebut. Contoh tadi makanan halal. Makanan halal, minuman halal. Jadi kalau kita makan dan minuman halal, samping kebaikan untuk ukhrawi kita umat Islam, tapi ada kebaikan untuk duniawinya, untuk kesehatan ya, dan yang lainnya. Jadi di situ Islam bersifat universal dan tadi komprehensif, menyeluruh untuk seluruh aspek kehidupan kita. Yang dibahas tidak hanya ibadah saja, tapi Islam juga membahas tentang siasah. Islam membahas tentang iktisodiyah, ekonomi, siasah tentang politik. Islam membahas tentang munakahat, tentang pernikahan, perkawinan. Itu dibahas di dalam Islam, dan itu yang dinyatakan sebagai komprehensif. Jadi Islam bersifat universal dan komprehensif. Kemudian para ulama, ketentuan dasar dalam kita yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, para ulama mengkelompokkan terkait dengan Islam. Itu ada bahasan tentang akidah ya, ada tentang akhlak, kemudian ada tentang syariah. Ada 3 bidang yang itu menjadi bahasan di dalam Islam: akidah, akhlak, dan syariah. Di syariah itu terbagi lagi, ada ibadah, ada muamalah. Ini nanti kita bahas terkait dengan muamalah. Akidah, akhlak, kemudian syariah. Di dalam syariah itu ada ibadah, ada muamalah. Muamalah itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di situ ada muamalah iktisadiyah terkait dengan ekonomi, muamalah jinayah terkait dengan hukum pidana, muamalah siasah terkait dengan politik, munakahat terkait dengan hukum perdata, pernikahan dan yang lainnya. Itu bagian dari muamalah. Jadi terkait dengan akidah, terkait dengan akhlak, itu stuck. Artinya
dia junub, tidak boleh ada perubahan. Akidah, akhlak itu berdasarkan ketentuan yang sudah diatur oleh Allah. Ya. Akidah berkaitan dengan keimanan kita, membahas tentang Allah, Rasul, hari kiamat, itu tetap dengan ketentuan Allah, tidak boleh dirubah, tidak boleh dikreasikan, tidak boleh ada inovasi di situ. Kemudian terkait dengan akhlak, akhlak itu juga tetap hal baik dan buruk itu sudah dikasih petunjuk oleh Allah. Ya. Baik dan buruk sudah dikasih petunjuk oleh Allah, dan itu sifatnya tetap. Mencuri itu sesuatu yang dilarang, tidak baik. Tetap Allah telah menginformasikan dalam wahyunya. Kemudian dalam aspek syariah ada ibadah, ada muamalah. Nah, dalam hal ibadah itu juga tetap. Dia tidak boleh ada inovasi di situ. Dalam hal ibadah, dalam kaidah usuliyahnya terkait dengan ibadah, al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu dilarang. Hukum asalnya dilarang. Terkait dengan ibadah itu tidak boleh, pada dasarnya tidak boleh. Kecuali ada yang dalil yang membolehkannya. Illa ma yadullu dalilan lil ibahatihi, alal ibahatihi atau alat tahrimihi. Alal wajibihi, atau yang mewajibkannya atau yang membolehkannya. Hukum asal kita sholat zuhur 4 rakaat itu nggak boleh. Pada dasarnya nggak boleh. Maghrib 3 rakaat pada dasarnya nggak boleh. Kecuali ada dalil yang mewajibkannya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya, maka itu boleh. Zuhur, asar, maghrib ada dalil yang memerintahkannya, sehingga itu boleh dilakukan. Hukum asalnya tidak boleh. Nah, semua yang berkaitan dengan ibadah, meskipun nanti tidak menurut Harun Nasrun itu tidak semua, karena ada sebagian yang dibolehkan, tapi sebagian besar bahwa dalam hal ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya atau dalil yang mewajibkannya. Ini terkait dengan ibadah. Maka dalam ibadah itu kita tidak boleh kreatif, karena masih kuat sholat subuh sampai 8 rakaat, nggak boleh kreatif. Berbeda dengan muamalah, hukum asal dari muamalah itu al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum dasarnya itu boleh, illa madallat dalil litahrimnya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan muamalah, pada dasarnya semuanya itu boleh. Allah memberikan keluasan, terbuka selebar-lebarnya buat kita untuk terkait dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari kita, terkait dengan ekonomi, terkait dengan politik, terkait dengan hukum pernikahan, pergaulan kita dalam keseharian kita. Pada dasarnya itu boleh dibuka seluas-luasnya, dan itu boleh kita berkreasi, melakukan inovasi. Justru didorong untuk melakukan inovasi karena perkembangan kehidupan kita itu selalu berkembang, dinamis, dan muamalah itu sifatnya dinamis. Dia tidak tetap, karena dia akan mengikuti kondisi, situasi, waktu, terkait zaman, terkait dengan lingkungan, wilayah. Kecuali ada dalil yang melarangnya, maka di situ baru muamalah itu terlarang atau tidak boleh. Itu terkait dengan muamalah. Jadi berbeda
antara muamalah dan ibadah, akidah, akhlak semuanya tetap, kecuali ada dalil yang membolehkannya, maka di situ baru boleh. Kalau hal muamalah ada dalil yang melarangnya, baru itu tidak boleh dilaksanakan. Boleh kita melakukan apa saja kecuali ada dalil yang melarang. Selagi tidak ada dalil yang melarang, kita bebas melakukan, bebas berekspresi, bebas berkreasi, ya. Bebas kita melakukan itu. Terkait dengan muamalah yang akan kita lakukan di hari ini fokusnya kita tidak melebar ke tentang politik, tidak terkait dengan urusan politik, ya. Apalagi menyinggung-nyinggung 2024, tidak. Kita tidak ada kaitannya dengan bab perjodohan, munakahat, juga tidak. Kita akan fokus di kaitannya dengan muamalah iqtisadiyah, terkait dengan ekonomi, muamalah kontemporer yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Bapak-bapak sekalian dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cakupan yang akan kita bahas dalam kaitan ini berkaitan dengan praktek-praktek dalam ekonomi. Di dalam Al-Quran sendiri secara naskoti yang membahas tentang muamalah, itu yang berkaitan dengan muamalah itu banyak, tapi yang berkaitan dengan larangan terkait dengan muamalah itu tidak banyak. Kita membahas tentang muamalah di dalam larangan di muamalah. Kita bahas lebih dulu terkait dengan larangan di dalam muamalah, itu pun tidak banyak. Maka di sini saya melihat bahwa sebenarnya Islam itu mendorong seluas-luasnya buat kita untuk berkreasi dalam kehidupan kita, selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam ekonomi pun tidak banyak yang dilarang. Artinya ini juga terbuka seluas-luasnya buat kita dalam hal kaitan ekonomi itu untuk melakukan apa saja. Ada beberapa hal saya kira tidak cukup dengan hitungan jari yang dilarang dalam Islam terkait dengan praktek muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu praktek tablis. Tablis, penipuan. Transaksi yang ada penipuan itu dilarang. Kemudian ada praktek riba. Secara naskoti dilarang riba. Ada tablis, ada riba. Ada gharar. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas. Gharar, ketidakjelasan berkaitan dengan harga, ketidakjelasan berkaitan dengan waktu, kualitas, kuantitas. Gharar. Terus berapa nih? Keempat, larangan berkaitan dengan maisir. Maisir apa? Judi, untung-untungan, transaksi jual beli, untung-untungan. Apa yang viral belum lama apa itu? Transaksi untung-untungan, itu maisir. Kalau biasanya dalam pakar ekonomi itu biasanya 3 maghrib, maisir, gharar, dan riba. Itu larangan utama. Kemudian ada ihtikar atau dan ikhtinas. Ihtikar itu menimbun barang, penimbunan barang. Dalam Islam sudah diatur, tidak boleh kita menimbun barang. Terkait dengan ihtikar. Ikhtinas itu menimbun uang, mata uang. Ihtikar berkaitan dengan barang, komoditas barang.
Ikhtinas berkaitan dengan mata uang. Tidak boleh menimbun mata uang. Seperti terjadi tahun 97-98 yang konon katanya George Soros menimbun uang untuk mempengaruhi harga dolar saat itu di dunia, sehingga di Indonesia termasuk yang terkena krisis. Ikhtikar, ikhtinas. Kemudian ada talaki rukban, larangan terkait dengan talaki rukban. Apa itu talaki rukban? Talaki rukban itu mencegat orang di tengah jalan sebelum pedagang, sebelum sampai pasar. Itu talaki rukban. Jadi ada pedagang dari kampung, dari daerah atau dari desa, belum sampai dia di pasar, itu di tengah jalan, itu sudah dilakukan transaksi oleh tengkulak. Jadi sebelum sampai pasar, itu talaki rukban. Itu juga larangan. Udah berapa tadi? Talaki rukban. Kemudian ada larangan juga riswah. Nah, riswah ini jelas. Udah tahu kan riswah ya? Riswah, suap, ar-rosi wal murtasi finnar. Jadi orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama dia akan masuk neraka. Nah, ini larangan di dalam transaksi ekonomi. Jadi ada tadlis, ada riba, ada gharar, ada maisir, kemudian apa lagi tadi? Ada ikhtikar, ikhtinas, talaki rukban, terus riswah, suap. Nah, itu larangan-larangan dalam Islam. Selebihnya dari praktek tersebut itu dibolehkan. Hal-hal dalam praktek muamalah untuk keseluruhan itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Dalil itu berkaitan dengan hal-hal yang dilarang tersebut. Berkaitan dengan riba, berkaitan dengan tadlis, penipuan. Jadi kalau ada transaksi yang itu ada unsur penipuan, masuk dalam kategori tadlis, maka itu juga dilarang. Berkaitan dengan tagir atau gharar, sesuatu yang tidak jelas. Jadi kita melakukan transaksi, kalau tidak ada kejelasan terkait dengan harga, ketidakjelasan terkait dengan kuantitas, terkait dengan kualitas, terkait dengan penyerahan waktunya, itu masuk dalam tagir, yang itu juga dilarang, tidak boleh. Kemudian ikhtikar, ikhtinas, dan riswah. Itu bahasan-bahasan yang akan menjadi bahasan dalam muamalah kontemporer kita. Nanti banyak hal dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi dalam kondisi yang saat ini banyak berkembang dalam transaksi ekonomi. Itu transaksi yang di zaman klasik atau di zaman dahulu, zaman ketika Rasulullah ada, itu belum dilaksanakan. Dan muamalah itu sifatnya sebenarnya konfirmatif. Konfirmatif nih. Jadi muamalah, praktek muamalah itu, hukum-hukum syariah itu mengkonfirmasi terhadap praktek yang sudah ada. Umumnya hukum-hukum syariah yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dikonfirmasi terkait dengan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi banyak praktek ekonomi atau praktek politik, praktek kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan praktek yang sudah ada, praktek yang sudah pernah dilaksanakan oleh masyarakat atau umat manusia, kemudian dikonfirmasi terkait dengan hukumnya, boleh atau tidaknya. Kalau di zaman Rasulullah, tinggal tanya kepada Rasulullah, kemudian keluar di situ sunnahnya, hadisnya, praktek atau perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau zaman saat ini, maka kemudian dibutuhkanlah fatwa-fatwa dari ulama, karena banyak praktek
ekonomi, muamalah kita sehari-hari itu berbeda, tapi memiliki prinsip yang sama. Maka di situ dicari kesamaan-kesamaan prinsip, sehingga dikeluarkanlah fatwa oleh para ulama. Termasuk contoh terkait dengan bunga. Bunga zaman Rasulullah belum ada yang dilakukan sebagaimana dilakukan dalam praktek saat ini. Bunga dilakukan oleh sebuah lembaga, ya kan? Sebuah lembaga diambil bunganya. Nah, itu butuh penjelasan dan penegasan. Maka disitulah hadir para ulama untuk memberikan fatwa berkaitan dengan praktek ekonomi yang kita lakukan. Nah, itu banyak hal yang lainnya yang oleh para ulama diambil sesuai dengan prinsip, kesamaan prinsipnya di dalam praktek tersebut. Begitu juga zaman Rasulullah. Di dalam lembaga keuangan syariah sekarang ada yang namanya praktek akad mudharabah. Akad mudharabah itu juga bukan murni, artinya dari syariat Islam, dari hadis Rasulullah kemudian memerintahkan untuk melakukan itu. Tapi itu praktek yang berlangsung di masyarakat jahiliyah saat itu, dan itu dilakukan, dan itu yang sesuai dengan prinsip Islam, kemudian diadopsi di dalam Islam. Nah, di sini tadi saya katakan bahwa dalam hal muamalah lebih banyak dalam Islam itu mengkonfirmasi perilaku kehidupan masyarakat yang ada. Praktek murabahah, akad murabahah. Kalau lembaga keuangan syariah nanti bisa ketemu dengan lembaga keuangan syariah. Murabahah itu juga berkaitan dengan perilaku yang ada di masyarakat. Riba itu juga berlaku di masyarakat, sudah berlangsung bahkan sebelum hadirnya Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Praktek ini sudah berlangsung lama. Bahkan di zaman Yunani juga sudah dibahas. Empirium Romawi juga sudah dibahas. Plato, Aristoteles sudah membahas tentang praktek bunga. Ditegaskan kembali di dalam Al-Quran, praktek itu dilarang. Karena ini praktek yang umum terjadi di masyarakat pada saat itu, sehingga Allah menegaskan di dalam Al-Quran secara jelas, tegas, dengan dalil yang jelas, tegas, atau dalil qat'i di situ yang tidak boleh diinterpretasikan kembali, jelas terkait dengan larangan tentang riba. Ya. Ini berkaitan dengan praktek muamalah, sifatnya konfirmasi berkaitan dengan praktek kehidupan sehari-hari kita. Dan itu juga yang nantinya akan kita bahas dalam muamalah kontemporer, berkaitan dengan praktek atau perilaku muamalah kita yang dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Nah, itu bagaimana nanti kita bahas kajiannya dalam hukum Islam. Kita lihat dari fatwa-fatwa yang sudah terbit oleh para ulama, khususnya di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan paku sehari-hari kita. Misalnya tentang fintech, ya, apa lagi itu? Pinjol, apa lagi? Pinjaman online, tentang trading, ya, saham dan semuanya. Itu yang menjadi bahasan dalam muamalah fikih, muamalah kontemporer, yang insya Allah kedepannya akan kita bahas. Nah, dalam pertemuan hari ini saya hanya ingin memberikan gambaran berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan fikih muamalah itu sendiri, dan posisinya ada di mana. Kalau dalam hal syariah tadi, Islam terbagi tiga, ada akidah, akhlak, ada syariah. Nah, kemudian di syariah itu ada ibadah, ada kemudian muamalah. Ibadah bersifat tetap, akidah tetap, akhlak tetap, muamalah ini
bisa dilakukan kreasi, inovasi, atau terjadi perubahan. Bisa jadi satu daerah dengan daerah yang lain itu bisa berbeda hukumnya, ketentuannya, wilayah, karena berkaitan dengan adat yang berlaku, budaya yang berlaku, wilayah yang berlaku tersebut. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi hal demikian. Di Indonesia dilarang tentang bai'ul inah. Nah, bai'ul inah itu apa? Nah, ini termasuk yang dilarang bai'ul inah. Tadi belum saya sebutkan. Ada bai'ul inah. Di Indonesia dilarang tentang bai'ul inah. Di Malaysia bai'ul inah dibolehkan. Nah, kita nggak tahu. Sejauh ini saya belum tahu bagaimana alasan apa yang kemudian ulama yang ada di Malaysia membolehkan terkait bai'ul inah. Di Indonesia bai'ul inah itu dilarang. Karena bai'ul inah dikatakan sebagai sibul riba, seperti riba. Dan ini merupakan cara praktek riba untuk membungkus praktek riba. Tapi ada juga nanti yang mirip dengan bai'ul inah, tapi dibolehkan oleh ulama. Di zaman Turki Utsmani bahkan itu dilegalkan hukum. Zaman Turki Utsmani, zaman Abbasiyah itu berlaku di satu daerah, yang daerah dikenal sekarang apa? Daerah Bukhara, lahirnya Imam Bukhari. Itu ada bai'ul wafa, jual beli wafa. Itu jual beli yang kita menjual barang sesuatu, barang itu syaratnya nanti akan kita beli kembali. Jual beli. Menjual mobil karena butuh kita jual ke seseorang, dan itu akan kita beli lagi dengan harga yang sama, meskipun nanti kita beli 4 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke depan dengan harga yang sama. Ada syarat untuk kita beli kembali. Itu bai'ul wafa. Ada kemiripan dengan bai'ul inah, tapi para ulama itu membolehkan untuk bai'ul wafa. Di sini ada kaitan yang berbeda, tadi berkaitan dengan budaya, adat. Kemudian juga dipertimbangkan berkaitan dengan niat dalam transaksi tersebut. Dalam kaidah muamalah itu juga al-umuru bimaqasidiha, dalam suatu perkara itu terkait dengan maksud atau niatnya, tujuannya. Ini bisa berlaku satu daerah dengan daerah lain yang berbeda, dalam waktu yang berbeda juga bisa berbeda, ya kan? Bahkan dari satu orang yang sama di tempat yang berbeda itu fatwa hukumnya juga bisa berbeda. Ini terjadi dari Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, ya. Ada fatwa lama, ada fatwa baru. Ketika dia berbeda tempat, yang satu tinggal di Mesir, satu lagi dia tinggal di Baghdad, melihat adat budaya yang berkembang di daerah yang berbeda sehingga mengeluarkan fatwa yang berbeda. Nah, dalam hal muamalah ini bisa saja terjadi, sangat mungkin kali terjadi. Termasuk nanti kaitannya dalam transaksi ekonomi di kita di Indonesia ini seperti apa, bagaimana dalam kehidupan di lingkungan kita seperti apa, bagaimana nanti itu bisa menjadi bahasan kita dalam muamalah kontemporer. Berarti kita membahas tentang muamalah kekinian, karena banyak hal yang berbeda antara muamalah yang klasik dengan yang saat ini, tetapi sekali lagi saya katakan memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam praktek yang berbeda. Coba. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di hari ini. Sekali lagi saya menginformasikan atas apa yang saya baca. Mungkin kalau ada salah kata, salah penyampaian, mohon dimaklum dan bisa dibenarkan atau dikoreksi. Baik, semoga pertemuan hari ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.